Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin pick a card reading lagi untuk kamu yang memang pengen tahu tentang perasaannya dia. Ya, jadi ini lebih ke arah sesuai dengan tema yang kamu baca, yaitu secinta apakah dia atau sesayang apakah dia sama kamu. Oke? Jadi di sini aku bakal siapin beberapa oracle ya. Oke, seperti biasa aku bakal bagi 4 ya. Jadi sembari aku nyiapin, silahkan kamu pilih dari angka 1 sampai ke 4 ya. Supaya kita sembari aku nyiapin, jadi kamunya makin sih kaunya sambil juga merenung maunya memilih angka yang mana gitu, pakai intuisi kamu, pakai perasaan kamu, emosi kamu, pikiran kamu ya, it's up to you. Okay? Dan remember, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi dia ya, dan ini timeless ya, jadi kapan aja bisa berlaku. Okay. Seberapa cintakah dia? Silahkan pilih dari angka 1 sampai 4. Oracle pertama, kedua, 3, dan keempat. Oke, silahkan dipilih ya. Udah, kita mulai ya. Dari yang kiri atau yang pertama. Di sini standing card aku atau standing handphone aku di mana ya? Aku lupa taruh ya. Bentar ya. Oke, kita lanjut aja. Kita singkirkan dulu ya. Di sini ya. Ada kucing aku tidur. Oke, kita mulai bagi kalian yang memilih oracle pertama. Secinta apakah atau sesayang apakah dia ke kamu? Ada? Keep your thought positive. Oke, ini bagus ya. Dimana bagi kalian yang memang berpasangan ya, atau masih memiliki rasa sampai saat ini ya, untuk kalian tetap dalam pikiran yang positif, optimis ya, enggak menumbuhkan begitu banyak keraguan. Bagi aku sendiri pribadi, wajar pemikiran yang negatif, buruk itu, karena kita memang pengen menghindari yang buruk ya, kita mengurangi risiko. Namun jangan sampai hal-hal yang negatif itu justru menggerogoti kita. Jadi that's it, aku ngeliat untuk pembacaan yang oracle pertama di sini ya, adalah hal yang baik jika memang saat ini kamu dengan dia dalam posisi yang dia berpikir baik tentang kamu. Dan karena ini tentang dia ya, aku ngerasain juga dia ngerasakan hal yang sama. Dia juga nggak mau kebanyakan berpikir hal yang nggak baik, negatif gitu ya, karena bikin capek sendiri, bikin stres, bikin kayak keadaan yang nggak akan membaik ya, makin buruk aja keadaan ya. Kita lihat oracle-nya lagi. Are getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Okay. Lalu ada pay attention to the red flag, the sign are cautioning you. Gini, jika masa ini memang ada kayak keraguan-raguan, sebenarnya baik untuk kalian apa adanya. Jadi menutupi diri ya, agar keadaan membaik dalam artian nggak mau apa adanya, itu justru bakal bikin red flags atau bikin hal dalam hubungan kalian yang nggak seharusnya ada menjadi ada.
maksudnya adalah bisa menimbulkan masalah ke depannya. Release your active time has come to clear your energy. Wow. Oke, bagi kalian yang milih oracle pertama, kamu bisa di sini ragu sama pasangan kamu, dia sayang apa enggak, dia cinta apa enggak sama kamu, karena kamu ngerasa dia belum benar-benar moving on atau lepas dari mantannya dia, ya. Dan padahal aku ngelihat ya, entah mantannya dia atau kamu yang masih ada hubungan dengan mantan kamu ini, sebenarnya bukan hubungan ya, aku ngerasain udah lama berlalunya, cuman ya kayak rasa belum selesainya itu masih ada, ngegajal di dada, itu yang menjadi penghalang untuk melanjutkan hubungan ini, dalam artian jadi hubungannya stuck, yang seharusnya bisa ke arah berkomitmen ya, namun stuck. Jadi memang jika ada masalah ini muncul karena memang kamu ngerasa pasangan kamu itu nggak setia, atau dianya ngerasa kamu itu nggak setia, ya, ingat itu hanyalah pemikiran sesaat kamu, dan kamu nggak perlu terkontrol akan hal itu. Dan karena kita mencari tahu seberapa cintanya atau secinta apakah dia sama kamu, aku ngerasa nih, yes, dia sesayang itu sama kamu, ya. Namun dia nggak bisa yang namanya saat ini untuk jujur sama kamu kalau memang dia belum benar-benar moving on. Aku ngerasain dia mungkin nggak pengen kembali ke mantannya, enggak, cuman ada rasa jera yang masih ada, yang berkecamuk dalam diri dia, dan ini yang membuat aku ngeliat dia bisa jaga jarak dari kamu, ya, karena sedikit banyaknya kamu membuat dia juga makin stres, makin kepikiran ya tentang hal ini. Dan aku ngeliat juga dia ingin memulai suatu hubungan yang baru, bisa bersama kamu, atau memang justru kamunya lah mantannya dia. Ini bisa jadi ada dua opsi ke situ, ya. Jadi bisa jadi kamulah mantannya dia, ya, dan dia ingin melepaskan kamu dalam porsi kesakitan, dalam skala kesakitan, namun dia juga ingin sebenarnya untuk kembali sama kamu. Jadi ada dua opsi di sini. Jadi namun satu suaranya adalah ya, dia sayang dan dia cinta. Karena itulah kenapa dia membutuhkan waktu untuk mengenal diri dia lebih jauh dan mengenal diri kamu lebih jauh. Dalam artian ya, dia harus tetap positif, tetap optimis, ya, dia juga perlu waktu untuk sendiri. Jadi untuk the sign are cautioning you, atau apa sih tanda-tanda atau apapun juga yang saat ini membuat seperti tanda darurat atau tanda-tanda yang gak baik, ada tanda-tanda masalah, itu lebih baik untuk kalian tidak memaksakan keadaan untuk diperbaiki langsung saat itu juga. Withdrawing ya, atau take a step back, mundur dulu, ataupun ya memang kasarnya menghindari. For the best, aku ngeliat memang lebih baik untuk menghindari dulu, ya. So karena kita pengen tahu secinta apakah dia, ya, ini yang aku dapat, dan kayaknya nggak perlu aku buka tarot ya, kita buka oracle aja udah dapat energinya. Oke, that's it. Itu yang pilih oracle pertama. Kita lanjut ke oracle yang kedua. Secinta apakah dia sama kamu? Ada turn criticism into kindness. Aku ngelihat ada perbedaan yang cukup mendasar dalam hubungan kalian. Entah memang ada perbedaan agama, perbedaan suku, ras, ataupun perbedaan prinsip, ya. Dan ada energi orang di luar kalian yang sangat mengatur hubungan ini. Aku nggak tahu ini bisa orang tua atau siapapun yang mempunyai peran besar dalam hidup kamu. Dan aku ngeliat ini sedikit banyaknya memberi kritik pedas dalam hidup kalian, ya, dimana sepertinya dia akhirnya juga sedikit banyaknya dia ngambil kan ya apa yang menjadi ibaratnya kamu ngerti kayak kebiasaan dia dari kecil, ya. Jika dia memang kecilnya biasa untuk
ibaratnya keluarganya itu punya pandangan buruk tentang sesuatu aliran, keyakinan, agama, dia bakal sedikit banyaknya juga ngambil itu. Dan apa yang kulihat di sini adalah energi dia saat ini, dia sedang konflik batin. Dia ngerasa dan dia yakin semua orang di dunia ini dicintai dan disayangi oleh semesta dan oleh Tuhan terutama, ya, selama mempunyai agama. Namun yang dia tidak terima adalah kenapa kamu harus berbeda dari dia. Dalam artian suku bisa jadi, ya. Ataupun ada opsi lain di mana dia, kenapa kalian bisa satu jenis di sini. Jadi dalam artian kalian nggak bisa bersama, ya. Dalam artian ada LGBTQ plus ini, ya, energinya di sini. Dan aku nggak tahu ya tentang apa LGBT itu ya, bener apa nggak sebutan aku tadi, aku nggak tahu. Yang pastinya itu yang aku maksud. Oke. Aku hanya mengetahui sedikit ya tentang hal itu, ya. Namun karena aku berbicara tentang energi, ya, itulah yang aku dapati. Karena seseorang, aku rasa dia seperti protes terhadap Tuhan, ya. Kenapa begitu banyak perbedaan yang gak bisa dia ambil. Ini kuat banget memang, perbedaan agama, perbedaan prinsip, dan ini memang sulit disatukan kalau memang dari awal sudah terbentuk seperti itu, kecuali orang itu memang ada keinginan toleransi yang besar, ya. Kita lihat oracle-nya. Reconciliation, someone from your past is returning to your life. Okay. Then another separation, time apart from your partner is on the horizon. Then stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Dan di bottom of the deck-nya ada forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Oke, sini aku dapat banget kenapa kamu sangat in tune dengan orang yang kamu kasihi, ya. Namun kalian seperti sulit banget ketemu atau bersatu di kehidupan sekarang karena memang kalian dulu itu udah pernah bersatu di kehidupan sebelumnya. Jadi siapapun yang sangat terkoneksi sama kamu saat ini adalah orang di masa lalu yang kembali lagi di kehidupan ini, ya. Kalian berpisah udah beberapa juta kehidupan lalu dan kalian dipertemukan lagi di kehidupan ini. Dia bisa keras hati untuk tidak mau memperjuangkan kamu di sini, aku ngelihat, ya. Karena memang dia udah berjuang mati-matian dulu untuk memperjuangkan kamu di kehidupan dulu, ya. Namun apakah karena kita fokus dengan seberapa cintanya dia sama kamu, ya, aku bilang yes, dia cinta, dia sayang sama kamu, ya. Namun itu menjadi konflik yang besar dalam diri dia untuk benar-benar ambil action dengan apa yang dia pikirkan itu tadi, ya. Dia masih belum benar-benar memaafkan dan benar-benar belajar tentang apa yang udah terjadi. Dia mungkin sama kamu mungkin nggak terlalu banyak masalahnya sebenarnya di kehidupan sekarang. Cuman dia ngerasanya itu berat banget, konfliknya besar banget, ya, karena itu tadi dia ngebawa kesakitan yang ada di kehidupan sebelumnya, ya. Dan dia di kehidupan sekarang dengan kamu ya memang sedang membayar karma untuk kalian bertemu lagi, untuk checklist karma kalian bersama di kehidupan sekarang, ya. Dan kemungkinan besar memang membawa ke arah perpisahan di kehidupan ini. Cuman ya tinggal kamunya lagi di kehidupan sekarang melihat hubungan ini seperti apa. Karena orangnya sangat keras hati di sini aku ngelihat, ya. Dia bisa bersikeras untuk pisah dari kamu walaupun dia sayang sama kamu, walaupun dia cinta sama kamu. Karena dia based on logic. Dia adalah seseorang yang terbiasa dengan logika dan cukup menghindari masalah di sini. Kamu nggak bisa, memang aku ataupun kamu itu nggak bisa memaksakan suatu jiwa, sesosok jiwa yang memang udah banyak berusaha di kehidupan sebelumnya. Mereka bakal lelah dan mereka bakal capek di kehidupan sekarang dan mereka butuh untuk istirahat.
Ya, that's it. Apa yang kulihat itu pemahaman toleransi yang besar banget di sini. Kalau memang kamu ingin bersama dia, ya, siapkan hati, siapkan mental, ya. Karena perpisahan seperti udah di ujung mata. Apakah nanti kembali lagi, kita nggak ngelihat ke sana, namun yang pastinya aku ngelihat adalah proses penerimaan yang besar. Karena kita ngeliat dia cinta, sayang, yes, aku ngeliat besar banget sayangnya. Ya, nggak terlukiskan gitu. Aku nggak meromantisasi ya, cuman aku dapat banget feel-nya dari forgiving ini justru. Karena dia kembali lagi di kehidupan ini, ibaratnya dia udah memilih untuk kembali lagi bersama kamu, dalam artian hubungan yang gak tahu sampai kapan dia kembali lagi, karena memang dia ingin memperlihatkan ada loh cinta yang besar, ada loh kasih sayang yang besar yang dia punya untuk kamu, walaupun bukan di kehidupan yang dulu. Dan di kehidupan sekarang dia pengen ngasih lihat kalau sampai sekarang pun dia ada menemani kamu. That's it, itu yang aku maksud. Dan dia pengen ngasih lihat cinta itu ke kamu. Ya, dia pengen ngasih lihat dia ada di sekitar kamu. Wow, aku dapat feel sayangnya bukan dari reconciliation-nya, bukan dari separation-nya justru, bukan dari stay optimistic, tapi forgiving and learning-nya. Ya, so ini memang bukan hal yang mudah, ya. Cuman ya pembelajarannya besar, namun bukan berarti nggak bisa dilalui itu. Jadi in detail banget ya pembacaannya. Aku bisa bilang, jadi mungkin gak akan resonate untuk kalian, but ya well, setiap hal biarpun gak resonate atau gak sesuai, bukan berarti kita gak bisa ngambil pelajarannya toh. Banyak buku di luar sana yang tidak sesuai dengan kita, namun pelajarannya bisa kita ambil. Okay? Dan aku rasa udah dapat banget yang kedua ini ya. Jadi kita lanjut yang ketiga. Oke, kita lihat oracle yang ketiga. Oke, ini sayangnya. Commit to self-care rituals. Oke. Untuk yang ketiga ini dia bisa membuat boundaries yang cukup kuat di sini atau batasan. Memang dia ingin mundur dulu. Dia sengaja menghindari hubungan kalian berdua. Ya. Dan apakah dia sayang ataupun cinta, aku ngerasa dia sendiri aja mencoba untuk nutupin ini ke diri dia sendiri. Ya. Jadi kita lihat oracle-nya aja langsung. Ada stay optimistic about your love life, positive thinking and faith will bring you romance. Dan a past life relationship, you have known each other before. Dan ada chemistry, there is a strong magnetic attraction here. Dan di the bottom of the deck ada true love. Wow, this is the romance of a lifetime. Yap, yang ketiga ya, dia menutupi perasaannya sendiri seperti aku bilang tadi, untuk tidak merasakan rasa yang dia punya terhadap kamu. Dia yang rasanya ini yang terbaik untuk dia. Dan ini bisa mantan kamu, aku ngelihat ya, kalian memang udah pernah bersama sebelumnya ataupun di kehidupan sebelumnya. Hubungan kalian masih terasa, energi kalian masih terasa kuat di sini. Ya, namun dari tempat yang jauh dalam artian aku maksud ini adalah kalian adanya jarak yang jauh, namun energinya tetap serasa, karena energi itu nggak pakai jarak, nggak pakai apa, ya just energi. Dia mengakui ke dalam diri sendiri kalau memang dia masih in tune sama kamu, dia masih
memiliki rasa sama kamu, dia tahu dia menuju kamu. Namun untuk benar-benar kayak I do want you gitu, aku benar-benar mau sama kamu, aku benar-benar ingin bersama, I need you, aku butuh kamu, ya dia nggak ada rasa itu. Kenapa? Karena ini true love. True love adalah cinta yang sebenar-benarnya. Cinta yang sebenar-benarnya adalah mengajarkan untuk unconditional love. Unconditional love adalah cinta yang tanpa syarat. Dia nggak akan meminta kamu untuk bersama dia, nggak akan memaksa kamu harus bersama dia. Ya, namun energinya terasa. Dia tetap optimis, dia tetap merasakan dan berharap yang terbaik untuk kamu ibaratnya. Namun apakah kalian masih bersama atau tidak nanti, apakah akan bersama nanti ke depannya, ya dia tidak tahu kalau kamu menanyakan itu. Ya, namun yang dia tahu, ya, he do love you gitu. He really love you gitu ya. Dia benar-benar sayang sama kamu. Ya. Namun beda dengan sayang yang kamu kira. Sayang yang kamu kira, entah kamu mengira sayangnya itu seperti yang dia bakal mencari kamu, ngebet, dia bakal melamar kamu dengan secepat-cepatnya tanpa berpikir matang. No, hubungan ini lebih ke arah yang lebih tenang, optimis ya, dan lebih untuk merasakan apapun itu masa yang terbangun saat ini ya. Jadi kayak masa sekarang harus masing-masing ya komit untuk self care, self love gitu, ya udah gitu. Dan nggak mau yang gimana-gimana, yang berlebihan harus kayak gini, harus kayak gitu. No. Dan ini memang cinta yang menyehatkan, bukan menyehatkan ya, ini healthy relationship. Inilah yang menggambarkan hubungan yang sehat, bukan hubungan yang harus 24/7 hari dia harus bersama kamu, dia harus selalu di samping kamu. No. Ini adalah hubungan yang justru ngebuka ke diri kalian masing-masing tentang apa itu love. Karena kalian berdua adalah bentuk cinta. So, apalagi yang kalian perlukan selain itu ibaratnya, kalau kalian adalah cinta. Ya. Wow. Cepat banget sebenarnya aku dapat yang ini ya. Kita tambah oracle-nya lagi. Kita lihat, karena aku dia memang berniat untuk menutupi seperti aku bilang di awal tadi ya. Dia menutupinya untuk setidaknya dia merasa good, baik untuk diri dia. Jadi ya dia lebih seperti memilih ego sekarang. Namun sebenarnya perasaannya, tujuannya itu tulus. Sayangnya juga tulus. Hanya aja ya kamu tahu, saat kita mempunyai rasa dengan seseorang namun kita ngerasa kita ya lebih baik seperti ini dan nggak tahu harus gimana ke depannya ya just sekarang ya kita lebih baik being aja, masing-masing aja. Itu yang aku lihat ya. Communication is key. New moon in Gemini. Ada have faith in your dreams, wasting crescent moon. Dan ada surrender to the divine, full moon. Yep. Dan di the bottom of the deck ada don't let your past hold you back. See, seperti aku bilang tadi ya, ini energi yang memang meminta untuk kalian apapun yang udah terjadi di masa lalu dilepaskan. Yang berhubungan dengan dia pun jangan ditahan lagi ya. Semakin dilepaskan itu semakin baik ya. Ibaratnya pasrah dengan keadaan. Jika memang saat ini yang terbaiknya seperti ini, ya udah gitu ya. Tetap mempunyai iman dan komunikasi. Kalau memang terasa hambar dan tidak ada, seperti dia nggak ada berusaha berkomunikasi sama kamu, ingat ya, apa yang dikatakan mulut memang gak akan pernah kamu dengar, namun apa yang dikatakan energi pasti kamu bisa rasakan. So kalau kamu sayang dan cinta juga sama dia, kamu pasti bisa merasakan apa yang dirasakan ya.
bahkan tanpa kamu perlu mencari tahu atau gimana pun. Asalkan kamu juga self love, self care, dan being spiritual. Oke? Ya. Oke, that's it untuk yang ketiga. Kita lanjut yang terakhir, keempat. Yang pilih oracle keempat, secinta apakah dia sama kamu? Ada embrace your inner divine goddess. Oke. Apa yang kulihat untuk yang memilih oracle keempat adalah semakin kamu menjadi diri kamu sendiri, semakin dia menyukainya. Ya. Semakin kamu spiritual, semakin kamu dekat dengan semesta, dengan dekat dengan Tuhan, dia menyukai itu. Energi dia senang. Ya, energi dia happy. Dia orang ini sepertinya, entah kamu atau dia memang membutuhkan validasi ya, kalian berdua satu sama lain. Hubungan kalian lebih ke arah sana. Kita lihat oracle-nya. Ada children, your love life is being affected by children. Energi kalian ini bisa muncul seperti yang aku bilang tadi, karena memang dulu ataupun kamu, enggak maksud aku kok dulu ataupun kamu ya, sorry, yang aku maksud adalah dulu kamu ataupun dia itu cukup kekanakan. Jadi di masa ini ya, setelah ada perpisahan nih, separation, time apart from your partner is on the horizon, justru dia bisa menghargai kamu, dia bisa respect kamu ya, dia bisa ngelihat ternyata kamu tidak seperti yang dia sangka, yang dia pikirkan sih, dan akhirnya dia merasa kamu mungkin adalah orang yang tepat untuk dia, dan akhirnya dia reconsider lagi, dimana dia ternyata mungkin aku salah udah memilih untuk berpisah dari kamu, dan dia ngerasa mungkin kamulah orangnya, kamulah jodohnya, dan orang ini bisa ingin kembali ke dalam hidup kamu. Dia meminta kesempatan kedua, ketiga, keempat, atau berapapun juga ya. Give your relationship a chance, work on your partnership. Okay. Jadi memang kesempatan selanjutnya ini ada, aku ngelihat ya. Apa yang terjalin antara kalian berdua saat ini bisa terjadi juga karena memang kalian cerai. Kalian bisa ada kemungkinan besar untuk rujuk lagi. Bisa karena anak. Awalnya memang karena anak, namun dia akhirnya mau. Bukan hanya karena anak, akhirnya bakal muncul sendiri keinginan dia yang memang ingin kembali sama kamu ya. Jadi apakah dia sayang sama cinta sama kamu, dia masih ngerasakannya sayang, dia butuh sama kamu, namun yang benar-benar cinta yang kamu tanyain aku, yang benar-benar gimana gitu rasanya ya, dia belum mengerti, dan mungkin juga kamu belum mengerti, belum paham ya. Namun cinta yang membutuhkan, menginginkan satu sama lain, yes, itu yang dia rasakan ke kamu. Orang ini merasakan akhirnya dia butuh kamu ya, dan dia ngerasakan perpisahan ini cukup mengganggu dia, dan perpisahan ini juga memberikan pelajaran yang besar untuk dia, untuk tidak main-main ataupun mudah banget untuk mengucapkan kata cerai ataupun ingin berpisah dari kamu. Jadi ada penyesalan yang dia punya dalam dirinya dia untuk kamu ya. Untuk yang oracle keempat, kita lihat oracle moonnya lagi, moonology, dan
apa yang kulihat di sini juga adalah dia sedih kenapa dia membiarkan ini terjadi ya, dan dia juga nggak pernah berpikir bakal ngerasa ingin kembali sama kamu. Jadi dia mungkin belum kembali ke kamu karena dia masih mengumpulkan energi dia, keinginan dia, karena ada sedikit malu di sini ya. Jadi sikap kekanakan dia agak kena di sini ya. Okay. Ada what do you need to release, waning moon. Sih seperti aku bilang, dia butuh untuk rilis, dia butuh untuk melepasin. Kalau dia pernah melakukan ini ya, dia harus terima ya, dan dia harus paham apapun yang terjadi sudah nggak bisa diubah. Yang udah terjadi, yang udah dikatakan nggak akan bisa ditarik ya. Tinggal kitanya lagi sebagai manusia menjalani kehidupan ini seperti apa ya. Jadi memang saat ini dia proses pelepasan. Dan conclusion are within reach full moon eclipse. Yap, seperti aku bilang ya, dia bakal nyampe ke masa kesimpulan akan apa yang terjadi antara kamu dengan dia. A time to give rather than take, new moon in Virgo. Jadi memang saat ini dia butuh banget untuk waktu memang berpikir. Dan kalau kamu masih ragu untuk kembali, jika memang resonate untuk kamu ya jangan dipaksakan dan biarkan dia berjuang. Namun jangan juga membuat dia ngerasa ibaratnya sampai sakit-sakitan, berkorban, dan kamu harus sampai gimana gitu menghargai. Bukan, yang aku maksud di sini adalah jika memang dia ingin memberi, biarkan dia memberi ya, kamu terima ya. Ibaratnya biarkan dia, kalau dia memang ingin berkorban sampai kamu lihat korban dia itu adalah sesuatu kerelaan hati atau memang suatu pamrih ya. You and your loved ones are safe, new moon in Cancer. Ini bagi kalian yang memang udah ada anak di sini, karena perpisahan aku bilang tadi, semesta pengen bilang kamu, kalau kamu dengan anak kamu baik-baik aja, kamu dengan keluarga kamu baik-baik aja. Jika memang tidak ada anak di sini, yang pastinya juga aku ngerasain dia akan berusaha untuk memperbaiki keadaan ya, dan dia berharap sekali kesempatan dari kamu, walaupun belum mungkin dia ucapin, namun dia tahu kalau kamu sebenarnya sayang sama dia, dan dia juga tahu dia sayang sama kamu. Istilahnya kalian sama-sama menginginkan hal ini, cuman dia sadarnya belakangan. Udah kamu pergi, udah mungkin kamu menerima perpisahan kalian, but ya that's okay. Past is the past. Masa lalu adalah masa lalu, yang udah terjadi di masa lalu. So that's it ya, think that's all. Untuk yang keempat, terima kasih udah bagi kalian yang nonton dari awal sampai akhir. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Stay tune ya. Kalau memang kalian suka dengan pembacaan aku, silahkan tunggu video-video selanjutnya. Bye bye. Jaga kesehatan ya. See you.